Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok tugas besar perawatan mesin yang diampu oleh dosen Pak Dedik, kami akan melaksanakan presentasi lanjutan dari tugas besar 1 perawatan mesin dengan mempresentasikan apa yang kami tulis di tugas sebelumnya, yaitu perawatan tentang chiller air cooled. Baik, saya sendiri mengawali kelompok, saya Rifki Muhammad Fatama. Dan saya Fuad Hamdi. Dan saya Muhammad Rizky Marsudi. Dan saya Rispa Palebangan. Kami berempat akan melanjutkan presentasi tentang perawatan mesin chiller. Baik, untuk awalnya yaitu histori mesin chiller. Mesin chiller yang kami angkat sebagai topik ini yaitu mesin chiller yang digunakan di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu tepatnya di Tamrin, Jakarta Pusat. Yaitu adalah jenis chiller yang menggunakan media pendingin udara atau chiller air cooled dengan tipe chiller YVAA air cooled screw liquid. Chiller yang digunakan di gedung BPPT sudah menggunakan teknologi variable speed drive atau VSD, di mana dengan sistem VSD, chiller dapat mengatur kecepatan kompresor sesuai dengan kebutuhan beban pendinginan sehingga penggunaan energi lebih efisien. Jenis refrigeran yang digunakan pada chiller di gedung BPPT Tamrin adalah R134A, yaitu jenis cairan kalau kita umumnya yang pada AC-AC umumnya itu cairan freon. Lalu untuk kapasitas dari mesin chiller yang digunakan pada gedung BPPT Tamrin dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk chiller yang digunakan pada gedung ada 3 jenis, yaitu untuk satu tipe YVAA 0178 dengan kapasitas 164 TR, jumlah unit yaitu 3 unit, lokasinya yaitu di top floor gedung BPPT. Untuk mereknya yaitu merek York, tahun pembuatan 2019. Untuk jenis kedua yaitu YVAA 0153, kapasitasnya 160 TR, jumlah unit 3, lokasinya sama masih di top floor gedung BPPT, merek York, tapi tahun pembuatannya lebih tua yaitu 2016. Selanjutnya tipe YVAA 0150, kapasitas 160 TR, jumlah unit yaitu 2, lokasinya yaitu di Hall Auditorium BPPT. Untuk mereknya sama York, tahun pembuatan 2017. Seperti ini gambaran chiller atau mesin chiller yang digunakan pada gedung BPPT Tamrin untuk chiller tipe YVA air cooled screw. Untuk digambar sendiri kelihatan kecil, padahal untuk aslinya itu cukup panjang dan besar. Lalu untuk panel chiller ini sendiri dengan sistem VSD dapat dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya yaitu kompresor chiller tipe screw yang ada di layar. Seperangkat kompresor yang berwarna hitam ini berikut dengan rangkaian-rangkaiannya. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan cara kerja mesin. Pada dasarnya cara kerja chiller sama seperti sistem pendingin lainnya, di mana terdiri dari beberapa komponen utama yaitu kondensor, kompresor, evaporator, dan alat ekspansi. Pada kondensor dan evaporator terjadi pertukaran kalor. Secara umum, cara kerjanya adalah sebagai refrigeran di dalam kompresor, dikompresikan kemudian dialirkan ke kondensor. Refrigeran yang mengalir ke kondensor mempunyai suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian di kondensor, refrigeran didinginkan oleh udara luar dengan bantuan kipas sehingga terjadi perubahan fase dari uap menjadi cair. Nah, di dalam evaporator refrigeran menjadi uap. Hal ini disebabkan dikarenakan penurunan tekanan yang mengakibatkan suhu
refrigeran menjadi lebih rendah sehingga refrigeran menjadi uap. Di dalam sebuah evaporator terjadi perubahan fase refrigeran dari cair menjadi uap. Pada evaporator juga terjadi perpindahan kalor, di mana refrigeran yang bersuhu rendah menyerap kalor dari air yang melewati evaporator. Kemudian refrigeran dalam bentuk uap tersebut dialirkan kembali ke kompresor. Air yang melewati evaporator kemudian dialirkan oleh pompa ke tiap AHU Air Handling Unit dan FCU Fan Coil Unit yang berfungsi untuk mendinginkan udara. Pada AHU atau FCU terjadi pertukaran kalor antara udara yang diserap oleh blower AHU dari ruangan dengan air yang melewati evaporator AHU. Kemudian udara yang sudah dingin tersebut dihembuskan kembali ke ruangan untuk mendinginkan ruangan. Nah, selanjutnya bagian-bagian komponen utama dari chiller. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, di situ ada kompresor. Nah, kompresor pada chiller sama halnya dengan kompresor yang ada pada AC split. Komponen ini merupakan jantung dari sistem refrigerasi yang memiliki fungsi untuk mensirkulasi refrigeran pada chiller. Selain itu, kompresor juga dapat menghisap uap yang berasal dari refrigeran supaya titik embun menjadi naik di atas temperatur medium pendingin. Nah, komponennya yaitu kondensor. Komponen ini merupakan komponen yang berfungsi untuk memindahkan panas yang berasal dari sistem refrigerasi ke media pendingin, yaitu udara yang akan mengubah uap refrigeran menjadi liquid atau cair. Selanjutnya, katup ekspansi. Bagian ini memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan yang ada pada refrigeran. Pada katup ini terjadi perubahan tekanan dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Selain itu, katup ekspansi memiliki fungsi untuk mengontrol refrigeran yang biasa masuk ke evaporator. Bagian inilah yang merupakan tempat bagi proses pendinginan refrigeran. Selanjutnya yaitu evaporator. Evaporator merupakan salah satu komponen dari chiller yang berfungsi sebagai tempat menguapnya refrigeran sehingga panas dari air dapat diserap. Nah, ini berikut adalah diagram dari atau komponen utama dari chiller. Baik, berikutnya adalah metode perawatan yang diterapkan di chiller yang digunakan di gedung BPPT. Metode perawatan yang diterapkan itu ada 3 jenis perawatan, yaitu perawatan rutin, perawatan periodik, dan perawatan korektif. Perawatan rutin meliputi pengecekan kipas kondensor. Pengecekan kipas kondensor dilakukan untuk mengecek apakah kipas hidup semua atau ada yang mati. Apabila ada kipas kondensor yang mati, dapat menyebabkan panas dan tekanan yang berlebih pada kondensor, overload pada motor kompresor. Karena kondensor yang digunakan pada chiller di gedung BPPT Tamrin adalah jenis kondensor microchannel yang terbuat dari aluminium, maka apabila hal ini dibiarkan, lama-kelamaan kondensor akan mengalami kebocoran. Terus berikutnya adalah pengecekan tekanan refrigeran dan tekanan oli. Pengecekan tekanan refrigeran atau tekanan freon dan tekanan oli dilakukan dengan tujuan bila mana terjadi penurunan tekanan, maka dapat dilakukan pengecekan penyebabnya. Penyebab turunnya tekanan refrigeran dan tekanan oli pada chiller adalah
adanya kebocoran pada chiller, seperti kebocoran pada kondensor maupun kebocoran pada komponen yang berhubungan dengan jalur refrigeran. Yang berikutnya pengecekan kebersihan kondensor. Kebersihan kondensor perlu diperhatikan agar proses pelepasan kalor dari refrigeran atau freon tetap berlangsung dengan lancar. Prosedur pembersihan kondensor tipe microchannel berbeda dengan pembersihan pada tipe kondensor yang menggunakan pipa tembaga. Untuk membersihkan kondensor microchannel tidak boleh menggunakan pembersih dari bahan kimia. Cukup menyemprotkan dengan tekanan air yang rendah dari steam. Berikutnya perawatan periodik. Perawatan periodik yang dilakukan meliputi pengecekan pada program operasional dan set point. Pengecekan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar yang sudah disetting dari awal pengoperasian chiller, apakah masih sesuai. Pengecekan dilakukan per 3 bulan. Berikutnya mengenai perawatan periodik, yaitu pengecekan heater kompresor. Heater pada kompresor berfungsi untuk menjaga suhu oli agar tetap panas pada saat chiller sedang tidak beroperasi. Pengecekan ini dilakukan per 3 bulan. Dan berikutnya pengecekan kebersihan panel dan packing pintu panel. Kebersihan panel harus diperhatikan untuk menghindari adanya debu dan kotoran di dalam panel. Selain itu, packing pintu panel juga harus dipastikan tidak rusak untuk menghindari masuknya air ke dalam panel pada saat hujan maupun pada saat dilakukan pembersihan rutin. Hal ini akan dapat menyebabkan rusaknya komponen-komponen kelistrikan yang ada di dalam panel. Pemeriksaan ini dilakukan per 3 bulan atau pada saat sebelum melakukan pembersihan pada kondensor. Yang berikutnya pengecekan kebocoran pada chiller. Kebocoran pada chiller dapat terjadi tanpa diprediksi kapan akan terjadi. Kebocoran ini akan berdampak pada penurunan tekanan refrigeran maupun tekanan oli pada chiller. Pemeriksaan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali atau pada saat terjadi penurunan tekanan refrigeran atau oli dari chiller yang dapat dibaca pada display yang ada di panel chiller. Berikutnya penggantian oli pada kompresor. Penggantian oli pada kompresor dilakukan setiap setahun operasional dari chiller. Yang berikutnya pengecekan pada konektor rangkaian kelistrikan. Pengecekan ini dilakukan untuk mengecek kekencangan konektor pada kabel-kabel yang ada di chiller, baik kabel power maupun konektor pada kabel induk pada panel induk. Pengecekan ini dilakukan setiap setahun sekali. Yang berikutnya pemeriksaan pada cairan glycol atau cairan radiator panel. Rangkaian kelistrikan pada panel chiller yang menggunakan sistem PSD menghasilkan panas yang dapat menyebabkan kerusakan pada PCB yang ada di dalam panel. Oleh karena itu, suhu panel harus tetap dijaga agar tidak terjadi panas yang berlebih dengan cara mendinginkan dengan menggunakan air radiator atau radiator. Cairan radiator pada chiller dicek setiap tahun untuk memastikan apakah cairan radiator tidak berkurang atau berubah warna.
Yang berikutnya perawatan korektif, penggantian pada kondensor yang bocor. Penggantian pada kondensor yang apabila dilakukan pada kondensor microchannel pada pipa untuk jalur refrigeran yang terbuat dari aluminium dan berbentuk pipih. Tidak seperti pada kondensor yang menggunakan tembaga untuk bahan pipa. Apabila terjadi kebocoran, maka tidak dapat dilakukan pengelasan. Apabila dilakukan pengelasan, dikhawatirkan akan menyebabkan kebocoran yang lebih besar dan menyebabkan pipa di sekitarnya juga akan bocor. Yang berikutnya tentang perawatan korektif yaitu penggantian pada transducer yang rusak. Kerusakan pada transducer yang pernah terjadi di chiller yang ada di gedung BPPT yaitu kerusakan pada transducer oli kompresor. Kerusakan pada transducer oli kompresor akan menyebabkan alarm pada chiller sehingga chiller terdapat jalan yang dapat dilihat pada panel dengan status low oil pressure. Yang berikutnya perbaikan pipa bypass oli yang ada di kompresor. Perbaikan ini dilakukan karena adanya kebocoran pada pipa bypass oli yang terjadi sejak pengoperasian chiller pertama kali. Hal ini ditandai dengan adanya bercak oli pada pipa bypass oli yang ada di kompresor dan menyebabkan berkurangnya tekanan refrigeran atau freon dan tekanan oli pada kompresor. Oke, yang berikutnya itu ada kerusakan dan perbaikan chiller. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Rizfa. Ada beberapa kerusakan dan perbaikannya. Yang pertama adalah kebocoran pada kondenser chiller. Karena chiller yang digunakan di gedung BPPT Tamrin ini menggunakan kondenser tipe microchannel, di mana tipe kondensor ini tidak dapat dilas, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan mengganti kondensor yang bocor dengan kondensor baru. Nah, berikut ini adalah aktivitas pembongkarannya. Lalu dilanjutkan dengan proses pemasangan kondensor yang baru. Lalu ada kerusakan pada transducer oli kompresor. Fungsi dari transducer oli kompresor adalah sebagai sensor tekanan oli kompresor yang kemudian ditampilkan pada display yang ada pada panel chiller. Kerusakan pada transducer akan menyebabkan alarm low oil press. Ini yang muncul pada display tadi. Maka perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengganti transducer yang rusak. Nah, ini adalah gambar transducer yang rusak. Lalu dilakukan penggantian. Yang berikutnya ada kebocoran pipa bypass oli kompresor. Nah, di sini case-nya kebocorannya itu sudah terjadi sejak dalam kondisi baru dan masih dapat garansi dari kontraktor. Akibat dari kebocoran ini adalah berkurang tekanan refrigeran pada kompresor chiller. Tindakan perbaikan yang dilakukan adalah dengan membuka pipa bypass oli, kemudian diberi lem khusus dan seal tape. Nah, ini adalah proses pembongkarannya dan pemberian seal tape-nya. Ini yang ada yang dipegang oleh kunci Inggris itu adalah pipanya, dan yang dipegang ini adalah pipa bypass-nya. Dan ini adalah proses pemasangannya kembali, sudah diberikan seal tape dan lem khusus tadi. Nah, untuk masalah yang dapat terjadi pada chiller tipe ini, tindakan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi jika kita membeli chiller atau mesin-mesin lainnya, kita akan mendapatkan manual book, dan pada bagian belakang atau bagian troubleshooting guide itu kita akan diberikan beberapa atau apa saja sih yang sudah pernah terjadi problem pada mesin tersebut. Nah, di sini ada
ada tabel yang pertama itu ada problem, possible cost, dan action-nya. Problem ini biasanya indikator yang muncul pada display. Lalu possible cost ini adalah kemungkinan kerusakannya. Berikutnya adalah action yang dilakukan dari kemungkinan kerusakan tadi. Seperti contoh di sini adalah no display on control panel, unit will not run. Nah, kerusakan kemungkinannya adalah supply to the panel is missing. Maksudnya adalah supply powernya ya. Yang berikutnya adalah actionnya itu high voltage to the chiller is missing. Kemungkinan tegangannya atau daya yang diberikannya hilang. Nah, itu untuk pembacaan tabel ini kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi di sini bisa kita lihat sebagai salah satu contohnya jika ada sistem fault dan ada indikator high discharge pressure. Dan di sini ya, kemungkinan kerusakannya ada coil dirty, coil are damaged, dan fan not operating. Dan kita bisa melihat apa aja sih yang harus kita lakukan untuk melihat kerusakannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk jenis perawatan maupun perbaikan dan penggantian komponen-komponen, dan juga tadi diberikan contoh seperti pembacaan troubleshoot guide pada manual book. Di penghujung presentasi yaitu ada kesimpulan. Baik, kesimpulan dari perawatan mesin ini yaitu salah satu elemen penting dalam menjaga kondisi mesin agar dapat dalam kondisi prima saat difungsikan. Pentingnya perawatan mesin membuat aktivitas perawatan ini sangat butuh perencanaan yang matang dalam pembuatan schedule pemeriksaannya. Penerapan metode perawatan pada mesin chiller yang ada pada PT Tamrin sudah termasuk dalam perawatan yang lengkap, mulai dari perawatan rutin, perawatan preventif, sampai perawatan korektif. Seiring dengan perkembangan zaman dan inovasi-inovasi dalam membuat metode perawatan, tiap internal memiliki metode atau treatment terhadap mesin di internalnya, yaitu mesin yang ada pada kantor maupun di perusahaan-perusahaan masing-masing. Sehingga untuk pemeliharaan mesin chiller ini masih sangat banyak yang bisa dikembangkan dalam metode perawatannya. Selanjutnya yaitu rekomendasi dari kami. Dari metode yang sudah diterapkan pada perawatan mesin chiller ini, kami dapat menyarankan beberapa hal agar bisa menghindari downtime atau kerusakan yang dapat menyebabkan mesin down untuk waktu yang lama. Untuk rekomendasi pertama yaitu pembuatan master list komponen yang perlu dimiliki dalam menunjang metode perawatan yang sudah diterapkan. Nah, kedua, pembuatan stok suku cadang untuk part atau komponen yang kemungkinan inden atau butuh waktu lama dalam mendapatkan part, seperti kita harus memesan pada pabrik ataupun distributor, terutama pada part yang memang tidak dibuat di Indonesia yang mengharuskan kita impor. Lalu pembuatan check sheet daily pada mesin untuk mempermudah identifikasi kerusakan dini. Selanjutnya yaitu pembuatan list periodic maintenance pada mesin untuk mengontrol progress periodic maintenance. Yang terakhir yaitu pembuatan historical kerusakan atau perbaikan pada mesin untuk mempermudah analisa perbaikan mesin itu sendiri. Terima kasih kami dari kelompok perawatan mesin chiller. Untuk penutupan, kami akan mengucapkan saya mewakili 3 teman saya, yaitu Rifki, Rispa, dan Fuad, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam setiap kegiatan kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.